video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah parenting anak yang mencakup 8 materi pembahasan. Kalian juga bisa melihat ke-8 materi yang dibahas di deskripsi video. Jangan di skip dan nonton videonya sampai akhir ya. Materi pertama tentang pengertian keluarga. Keluarga di sini diartikan sebagai salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk. Materi kedua tentang fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Fungsi pendidikan yaitu keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai intuisi pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Sedangkan dalam pengasuhan keluarga terdapat 7 poin. Yang pertama itu adalah mengenalkan kelompok kepada anak. 2. Mengatur dan melatih anak. 3. Memberikan status inisial pada anak. 4. Mengatur dan mengontrol dorongan seksual dan parental. 5. Menyediakan suatu lingkungan yang intim untuk kasih sayang dan persahabatan anak. 6. Menetapkan suatu dasar kekayaan pribadi. 7. Mensosialisasikan anggota baru. Ketiga, pola asuh orang tua menurut para ahli. Pertama, Gunarsa. Menurut Gunarsa, pola asuh orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan fisik dan psikologis, tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar dapat hidup selaras dengan lingkungan. Kedua, menurut Hersey dan Lechard, mereka memandang bahwa pola asuh sebagai suatu bentuk dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi seorang oleh orang lain. Dalam hal ini, peran kepemimpinan orang tua adalah ketika mereka mencoba memberi pengaruh yang kuat pada anaknya. Sedangkan Heath Harrington dan Whiting juga mendefinisikan pola asuh sebagai proses interaksi total antara orang tua dan anak, seperti proses pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi antara anak dengan lingkungan sekitar. Materi keempat, jenis pola asuh menurut para ahli. Pertama, menurut Gunarsa, dia membagi jenis pola asuh menjadi 3 bagian. Pertama, pola asuh otoriter, di mana orang tua membatasi, menghukum, dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Kedua, pola asuh otoritatif, yaitu pola asuh yang mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Dan ketiga, pola asuh permisif, di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Kedua, menurut Bjornrud, menurut dia, ada 4 jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pertama, pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan anak. Orang tua pada pola asuh ini bersikap rasional, realitas, dan juga memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 2. Pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menempatkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman.
Pola asuh ini juga cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan keletakan emosi orang tua pada anak, seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan orang tua dan anak. 3. Pola asuh permisif atau pemanja biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan suatu hal tanpa pengawasan yang cukup. Orang tua seperti ini biasanya bersifat hangat sehingga seringkali disukai anak. Yang ketiga, menurut Makobi dan Martin, di sini ada 4 jenis juga pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Yang pertama, autoritatif. Dicirikan dengan adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, mengharapkan kematangan perilaku pada anak, disertai dengan adanya kehangatan dari orang tua. Kedua, authoritarian. Dicirikan dengan orang tua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, tanpa disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, juga kehangatan dari orang tua. Ketiga, permisif. Dicirikan dengan orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal tanpa adanya tuntutan ataupun kontrol. Anak diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Selanjutnya, univolvet. Dicirikan dengan orang tua yang bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan anak. Tidak adanya tuntutan, larangan, ataupun komunikasi antara orang tua dan anak. Materi kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Pertama, kultur budaya. Lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal memiliki peran yang cukup besar membentuk arah pengasuhan orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini mencakup segala macam aturan, norma, adat, dan budaya yang berkembang di dalamnya. 2. Orientasi religius. Di sini orang tua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa berusaha agar anak pada akhirnya nanti juga dapat mengikutinya. Ketiga, status ekonomi. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menuju perilaku tertentu yang dianggap sesuai oleh orang tua. Keempat, stres orang tua. Di sini, stres yang dialami orang tua akan mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, terutama dalam kaitannya dengan strategi coping yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan anak. Materi ke-6, ciri-ciri pola asuh orang tua. Pertama, otoriter. Memiliki ciri-ciri yaitu menuntut anak menuruti segala keinginan orang tua tanpa ada kesepakatan, memiliki keinginan yang tinggi terhadap anak, dan lebih banyak menerapkan hukuman daripada kedisiplinan. Kedua, permisif. Ciri-cirinya yaitu lebih menuruti kemauan anak, tidak memiliki aturan dan batas yang membuat anak lebih bebas, dan pola asuh ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak yang cukup tidak baik, yaitu cenderung egois, sulit diatur, dan kurang berempati. Ketiga, demokratis. Demokratis memiliki ciri-ciri terdapat aturan yang tegas dan disertai penjelasan terkait adanya aturan antara orang tua dan anak,
dan juga orang tua dapat mempertimbangkan pendapat anak. Materi ketujuh, peranan ayah dan ibu dalam pengasuhan. Secara umum, ayah dan ibu memiliki peranan yang sama dalam pengasuhan anak-anaknya. Namun ada sedikit perbedaan sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ayah dan ibu. Pertama, peranan ibu. 1. Menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasihi pada anak melalui interaksi yang jauh, melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. 2. Menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan-kegiatan bercerita dan mendongeng, serta melalui kegiatan yang lebih dekat dengan anak, yakni berbicara dari hati ke hati kepada anak. 3. Mengajarkan tentang peran jenis kelamin perempuan, tentang bagaimana harus bertindak sebagai perempuan dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seorang perempuan. Kedua, peran ayah. 1. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak melalui kegiatan bermain yang lebih kasar dan melibatkan fisik baik dalam maupun di luar ruangan. 2. Menumbuhkan kebutuhan akan hasrat berpartisipasi pada anak melalui kegiatan mengenalkan anak tentang berbagai kisah tentang cita-cita. 3. Mengajarkan tentang peran jenis kelamin laki-laki, tentang bagaimana harus bertindak sebagai laki-laki dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari laki-laki. Kedelapan, gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam. Ada 3 tahap pengasuhan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pertama, umur anak 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini Rasulullah SAW mau nyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa batas dan memberikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap anak-anak. Kedua, umur anak 7-14 tahun. Pada tahap ini orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak. Di umur ini, anak-anak sudah harus diwajibkan untuk mendirikan sholat. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Ketiga, umur anak 15-21 tahun. Pada tahap remaja, anak penuh dengan sikap memberontak. Pada tahap ini, orang tua sebaiknya mendekati anak-anak dengan berteman atau berkawan dengan anak-anak, seiring berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka, jangan memarahi anak, tetapi gunakan pendekatan. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.